yang lebih afdal. Kita salat pada awal waktu tapi sendirian, daripada kita menunggu sebentar karena ada yang ambil uduk atau suami on the way balik ke rumah, lebih kurang 15 minit, setengah jam lagi akan sampai ke rumah, sehingga kita boleh salat berjamaah. Dengan kata lain, bila salat sendirian, dapat salat awal waktu yang Ustaz pernah sebut. Amal yang paling afdal adalah salat pada awal waktu. Tapi pada masa yang sama pula, dapat berjamaah tapi terpaksa tunggu sebentar. Maklumlah, kadang-kadang karenah anak ke atau suami ke atau isteri lambat bila ambil uduk. Terpaksa menunggu 5 minit, 10 minit, setengah jam. Mana yang lebih afdal, Pak Ustaz? Salat sendirian awal waktu atau berjamaah? Jawabnya, salat berjamaah. Walaupun sedikit lewat. Sebab sama-sama kita ketahui, waktu salat adalah muwassa', bukan mudayyak. Waktu salat itu adalah luas. Zuhur masuk waktu jam 1.20. Berakhirnya zuhur bila masuk waktu asar jam 4.40. 3-4 jam selisihnya. Tak salat jam 1.30 boleh? Tak salat jam 3 boleh? Tak salat zuhur jam 3.30 boleh? Itu maknanya muwassa'. Walaupun kita katakan salat awal waktu lebih afdal, tapi salat tidak pada awal waktu tapi pertengahan waktu, jam 3, jam 3.30, tetap sah. Cuma dalam hal ini, bila salat kita undurkan, asalkan boleh berjamaah, itu adalah lebih afdal. Sebab Nabi bersabda dalam hadis sahih, salatul jamaah afdalu min salatil fadzi bisab'ah wa 20 darajah. Salat berjamaah lebih afdal dari salat sendiri-sendiri, 27 derajat. Setengah ulama kata derajat antara satu derajat dengan derajat berikutnya, jaraknya bagaikan jarak antara langit dan bumi. Bayangkan 27 derajat. Yes. Atau sudah ambil uduk, suami dalam perjalanan ingin balik ke rumah, setengah jam lagi, boleh salat sendiri dulu, tapi pasangkan azam. Bila suami nanti sampai di rumah setengah jam kemudian, kita hendaklah join. Suami yang salat sendiri, kita jadi makmum. Boleh. Ini yang dalam ilmu fiqh dipanggil dengan i'adah. Mengulangi salat. Karena ingin mendapat lebih afdal salat berjamaah. Juga boleh. Demikian jawaban ringkas, Ustaz. Pak Ustaz, apakah jatuh syirik bila kita mendakwa obat itu dapat menyembuhkan penyakit? Dan bagaimana kalau obat itu kita jadikan sebagai sebab saja kita sembuh? Bukan obat yang menyembuhkan, tapi Allah. Tapi obat itu hanya sebagai sebab saja. Okey. Hadirin dan hadirat, di antara nama Allah adalah Asy-Syafi, yang Maha Penyembuh. Oleh sebab itu yang menyembuhkan penyakit kita adalah Allah, bukan obat.
Oleh sebab itu apabila kita bagi yang menyembuhkan itu obat ke doktor ke, syirik hukumnya. Tetapi kita kena ingat sunnatullah, ketetapan Allah. Antara lain adalah hukum sebab musabab. Cause and effect. Sebab dan akibat. Ustaz haus. Ustaz minum. Bismillah. Lalu ustaz yang dahaga tadi hilang dahaga disebabkan minum. Ini bermakna kita mengambil sebab untuk hilangkan dahaga. Tapi yang menghilangkan dahaga bukan air. Bila kita mendakwa airlah yang menghilangkan dahaga, syirik. Tapi air boleh dikatakan sebagai penyebab. Dengan sebab minum air, lalu hilanglah dahaga saya. Dan yang menghilangkan dahaga adalah Allah. Yang ini boleh. Bila lapar makan. Dan jadikan makan itu sebagai sebab hilangnya lapar. Sedangkan yang menghilangkan lapar adalah Allah. Bukan makanan. Bila sakit berobat. Telan Panadol. Telan painkiller. Telan ini. Minum sirap. Kapsul. Sebagai penyebab untuk kesembuhan sesuatu penyakit. Bukan obat yang menyembuhkan. Kalau mendakwa obat yang menyembuhkan, hukumnya syirik. Tapi mengambil obat sebagai sebab, itu dibolehkan. Keyakinan tetap yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, itu jawaban yang kedua. Pak Ustaz, betulkah bila kita akan membaca Al-Quran, kita perlu baca dulu ayat 9 dari surat Al-Hujr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula lah yang akan memelihara Quran daripada pemalsuan. Betul? Surat Hujr ayat 9. Tapi mendakwa, bila kita awali membaca Quran dengan ayat itu, baru kita baca Quran. Bila ternyata bacaan kita itu salah, datang malaikat membetulkan bacaan kita, sehingga bacaan kita yang salah menjadi betul, baru diangkat ke langit, diterima oleh Allah bacaan Quran kita. Pak Ustaz, betulkah dakwaan salah seorang ustazah dalam videonya menyebut perkara ini? Jawabnya, tidak betul. Tak pernah datang dari Nabi. Yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 98 dari surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Bila kamu akan memulai membaca Quran, awalilah, dahulukanlah bacaanmu itu dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tak pernah datang dari Nabi. Juga tak pernah datang dari sahabat. Kononnya baca ayat 9 surat Al-Hujr, lalu kesalahan-kesalahan bacaan Al-Quran kita itu dibetulkan terlebih dahulu oleh malaikat.
baru dibawa ke langit menghadap Allah untuk diterima. Tidak ada asas sama sekali. Minta maaf kalau ada yang belum terjawab sebab pertanyaan sangat banyak terkumpul. Ustaz akan ikuti menurut giliran. InsyaAllah esok kita akan jawab lagi.